ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد. Kaum muslimin muslimat jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah kita bisa bermajlis pada subuh hari ini. Tentu ini merupakan karunia yang tiada tara di antara usaha untuk menggapai petunjuk darinya, hidayah yang di pagi hari ini juga kita mencoba mengenalkan bahwa hidayah Allah bisa diturunkan di mana. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa kami dulu sering sekali melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nabi Muhammad berdoa hampir tiap hari, ya Allah anugerahkan kepadaku hidayah, ketakwaan, kehormatan diri dan rasa kecukupan. Yang meminta adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Putranya Abdurrahman bin Auf, sepeninggal Rasulullah, Nabi Muhammad telah wafat, bertanya kepada Aisyah, ibu kita sekalian, ya ummah, wahai ibu, bi ayyi syai'in yaftatihun nabiyyu salatahu fil laili. Wahai ibu kami, Rasulullah itu membuka salat malamnya dengan apa? Kemudian Aisyah menjawab, yaftatihur rasulu lailatahu Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah Allahumma hdini. Nabi Muhammad itu membuka qiyamul lail, tahajud beliau dengan berdoa. Isinya bumi seisinya, yang mengetahui perkara gaib dan maha menyaksikan segala urusan. Allahumma hdini, ya Allah berikan kepadaku hidayah. Yang meminta adalah Nabi Muhammad, orang yang paling bertakwa, manusia yang paling Allah berikan hidayah, dan sosok yang paling takut kepada Allah, masih minta hidayah. Ya, terkadang kita ini karena sombongnya luput, Pak. Malah nggak minta petunjuk, nggak minta hidayah. Pada sholatnya wis nang masjid al-huda, ya. Huda kan hidayah ya. Ya, sholatnya udah di al-hidayah, al-huda, tapi nggak minta petunjuk dari Allah. Ini contoh dari para Nabi. Ibrahim alaihi salatu wassalam, selepas diselamatkan dari apinya Namrud, Nabi Ibrahim selamat. Tapi setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia sambil beliau berkata, ana dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menuju Rabbku, karena Allah lah, yaitu Rabbku lah yang memberikan kepadaku hidayah. Nabi Musa dengan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya pakai armada, pasukan berkuda. Nabi Musa hanya jalan, dikejar belok kanan, belok kiri, sampai menjelang Laut Merah itu Bani Israel teriak, ya Musa inna lamudrakun,
awake dhewe bakal ketangkep, bakal kesalib. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabi Musa? Kalla, tidak mungkin. Inna rabbi sayahdin. Allah, Rabbku akan memberikan kepadaku hidayah. Hasilnya mukjizat laut terbelah. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam menukil ihdinas siratal mustaqim, beliau sampaikan bahwa ayat ini anfa wa a'zam linnas. Ayat ihdinas siratal mustaqim dari Al-Fatihah ingkang sedinten sewengi kita baca minim 17 kali. Itu merupakan ayat pedoman paling bermanfaat bagi manusia. Karena memohon petunjuk di jalan iman, jalan Islam, jalan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu usianya terpaut 10 tahun dari Rasul. Rasul lahir, kemudian usia Rasul 10 tahun, Umar lahir. Nabi Muhammad dilantik menjadi utusan Allah di usia beliau 40 tahun. Artosipun Umar usianya 3 doso. Umar bin Khattab masuk Islam tahun ke-6 kenabian. Berarti Nabi iswane pun sekawan doso 6. Umar 36 baru merasakan hidayah. Sebelum itu tidak ada yang mengenal Umar kecuali tanpa hari, kecuali mesti minum khamr. Tiada hari tanpa khamr itu Umar sebelum memeluk Islam. Di rumahnya wajib ada guci khamr, karena setiap hari mesti mabuk. Kalau sampai di rumahnya tidak ada khamr, maka Umar akan keliling Mekah, ketuk pintu rumah-rumah konco-koncone untuk mencari khamr yang mereknya njuk, ya kan? Njuk khamrmu, golek gratisan maksudnya, ya kan? Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ketika meluk Islam di usia 36 tahun dan nantinya wafat di usia 63 tahun. Sama usia wafatnya dengan Nabi kita. Nabi Muhammad 63 tahun wafat, Umar 63 tahun wafat. Tidaklah Umar merengkuh hidayah, dan Nabi pun memuliakan beliau dengan sabdanya, laukana ba'din nabi lakana Umarun nabi. Kalau seandainya Allah turunkan sepeninggalku seorang nabi, lek enek nabi sakwesku, padahal kan nggak ada. Rasulullah penutup para nabi dan rasul. Tapi kalau Allah jadikan ada nabi setelah Nabi Muhammad, kata beliau, Umar yang paling pantas jadi nabi. Padahal sebelum masuk Islam seperti apa, ketika merengkuh hidayah dimuliakan. Makna yang lainnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, usia iman hidayah dengan usia kafirnya Umar itu panjangan mana, Mas? Masuk Islam usia 36 tahun, wafat usia 63 tahun. Dawonan pundi nih? Dawan kafirnya kan berarti kan? Ya, masih punjul berapa tahun itu? Artinya beliau lebih lama dalam kondisi tidak mengenal Allah dan Rasulnya dibanding ketika mendapatkan hidayah. Tapi di saat merengkuh hidayah, Masya Allah, itu modal terbesar. Oleh karenanya ulama sepeninggal Ibnul Qayyim menyebutkan hidayah kal wahid wal akharu sifrun. Hidayah itu ibarat angka 1 dan yang lainnya adalah 000. Artosipun sapa wae sing entuk hidayah ibarat duwe angka 1. Kemudian Allah berikan kenikmatan, nikmat sehat tambah 0 burine dados 10.
tambah melih rezekinya dilapangkan, tambah 0 dados 100. Mungkin Allah anugerahkan lingkungan yang baik, 0 tambah melih dados 1000. Semakin tambah kenikmatan-kenikmatan duniawi, maka 0 itu semakin panjang dan semakin terbilang banyaknya selagi enten angka 1 ning ngarep dhewe. Tapi sebaliknya, kenikmatan sebanyak apapun yang Allah anugerahkan tanpa merengkuh hidayah ibarat nglumpukne 000 niku. Tapi mboten gadah angka 1. Ujung-ujungnya apa? Ngumpulne gelundungan 0. Nggih napa mboten? Punya sehat 0. Ya, dapat kelancaran usaha, rezeki, materi duwe 0. Lingkungan bagus, keluarga harmonis 0. Tapi nggak merengkuhi hidayah, nggak punya hidayah taufik, nggak punya hidayah irsyad, hidayah bayan, maka ibarat 0 tanpa angka 1. Apa jadinya? Tidak terbilang. Dan itu yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Mereka punya kebaikan-kebaikan. Mereka punya lembaga-lembaga sosial, kadang punya program napa melih? Tali kasih, program sunatan massal, program napa mawon kathah. Ya, membantu fakir miskin. Tapi karena tidak memiliki hidayah, maka di sisi Allah tidak ada gunanya. Haba ammangsura, ibarat pasir yang berterbangan. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya catatan kita di dalam tema hari ini, yaitu hidayah yang kita pegang sampai Allah pun memanggil kita. Dan hidayah Islam merupakan hidayah yang paling menyempurnakan, bahkan itu di seluruh alam semesta. Karena tanggung jawab Nabi kita rahmatan lil alamin, mengenalkan tauhid, mengenalkan Islam di seluruh dunia. Salah satunya yaitu di negeri yang jauh dari jazirah Arab. Ya, kita ini merupakan salah satu negeri yang pernah dijajah. Ya. Pernah dijajah, tapi penjajah kita tidaklah meninggalkan kecuali hanya sebatas bangunan. Penjajah kita tidak meninggalkan pengetahuan, malah lek iso ra sekolah. Penjajah kita juga tidak meninggalkan bahasa. Ya, ada kira-kira yang hidup di masa Londo bisa bahasa Londo? Enggak juga. Ya, dalam pendudukan Jepang bisa bahasa Jepang? Enggak juga. Tapi perhatikan ketika kaum muslimin tidak pernah menjajah. Islam wal muslimin, mereka membuka futuhat. Inna fatahna laka fatham mubina. Adanya pembukaan wilayah. Jadi sudah beda. Kalau jajah datang ke suatu wilayah, kemudian ngambil sumber daya alamnya, ngambil kekayaannya, habis itu tinggal prung. Ya, sudah hasilnya ini seperti apa, sudah nggak diurus. Tapi kalau Islam enggak, membuka. Artinya membuka berarti diawali dengan ilmu, dikenalkan agama. Karena itu pedoman awal ketika membangun peradaban. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, arti ilmu. Dan dibangun sekolahan, dibangun masjid, dibangun majelis-majelis ilmu sebelum membangun yang lainnya. Bayangkan Rasul di Mekah orang Arab, Rasul di Madinah orang Arab. Kemudian nanti masuk wilayah Syam, Syam semuanya nggak mesti Arab. Karena ada bagian wilayah Syam, apalagi Persia itu bukan Arab. Daerah Irak, daerah Iran, Baghdad sekitarnya bukan Arab. Mesir, Afrika, dimulai dari utara ujungnya, kemudian nanti terus sampai ujung berikutnya Maroko, Afrika. Tapi ketika Islam memasuki wilayah-wilayah itu,
sampai hari ini di Mesir pakai bahasa Arab. Di Tunisia, Maroko, Aljazair pakai bahasa Arab. Meskipun bukan jazirah Arab. Kalau tidak ada peraturan dari tentara salib dengan komandannya saat itu tahun 1499 di Spanyol, yaitu pelarangan bahasa Arab, maka niscaya Spanyol hari ini itu orang-orang yang masih memakai bahasa Arab. Ini bukti kebesaran Islam. Ketika Islam memiliki pedoman untuk berdakwah, dan dakwahnya itu kalau Islam ketemu orang kafir, make la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Nggak ada ceritanya kaum muslimin ketika bertempur dengan orang kafir, pedang ditaruh di kepala, kemudian dipaksa untuk ucapkan la ilaha illallah, hayo syahadat. Nggak ada. Tapi di Andalusia saat itu, ketika Katolik berkuasa, ya, salah satu wilayah dan warganya ada orang Yahudi. Orang Yahudi saat itu makhluk-makhluk yang lemah, nggak punya kekuatan, sehingga dipaksa oleh orang Katolik, mereka mengganti nama dengan nama-nama Nasoro. Mereka mengganti pakaian dengan pakaian-pakaian Katolik. Ya, bahkan dipaksa untuk mengucapkan ucapan yang itu menandakan mereka dibaptis. Islam tidak pernah melakukan itu. Tapi baca seluruh buku-buku dari orang kafir sekalipun, yang intinya sejarah peradaban Andalusia, Spanyol, Portugal dan sekitarnya, ketika dipimpin oleh Katolik, semuanya pemaksaan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dari sekitar tahun 92 Hijriah, berarti masih banyak tabi'in, kaum muslimin di Damaskus itu masih punya pemimpin di bawah kekhalifahan Bani Umayyah sampai 800 sekian, hampir di abad 900-an itu, di tahun 900-an, artinya 800 tahun berikutnya Islam mengakar kokoh di bumi Andalusia. Sampai siapa yang nggak kenal, kalau kita taklim ngaji, mungkin kajian tafsir, itu ada tafsir Imam Al-Qurtubi, ya, Al-Jami' Ahkamil Quran. Ya, tafsir Imam disebutnya tafsir Qurtubi. Imam Qurtubi dari mana? Qurtubah itu wilayah Andalus. Ya. Yang belajar bahasa Arab itu pasti mengenal Imam, ya, ada buku yang namanya Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik itu orang Andalus, ya, wilayah Spanyol. Ya. Kalau dalam ilmu Quran, tadi sudah kita sebutkan Imam Qurtubi, kemudian ada juga Imam Syatibi. Imam Syatibi dari daerah Syatibah. Kalau Imam Qurtubi dari Cordoba, Imam Syatibi dari Syatibah. Semuanya wilayah Spanyol. Bahkan nanti Imam Malik punya murid, ya, yang meriwayatkan hadis dari beliau, namanya Ibnu Makhlad. Ya, Ibnu Makhlad. Baqi bin Makhlad itu asli orang Spanyol yang menyeberangi 2 lautan hanya untuk bertemu dengan Imam Malik. Berjalan dari rumahnya ke Baghdad, pengen bertemu Imam Malik, nyantri. Sampai di Baghdad Imam Malik sedang dicekal, nggak boleh ngajar. Pripun Pak niku? Ya, jauh-jauh. Hampir setahun perjalanan, ketemu Imam Malik sedang dicekal, nggak boleh buka kajian sama pemerintah saat itu. Kemudian Baqi bin Makhlad itu usul kepada Imam Malik, ya Imam, izinkan aku mengambil hadis darimu dengan cara aku akan ngemis setiap pagi ke rumahmu. Jadi setiap pagi itu
Baqi bin Makhlad pakai pakaian pengemis, kemudian ketuk pintu salam, sedekah rahimakumullah. Ya, pengemis zaman dulu itu ketuk pintunya gitu, sedekah rahimakumullah. Kemudian dibukakan pintu oleh Imam Malik, kemudian disuruh masuk. Imam Malik meriwayatkan satu hadis saja, karena kalau lama-lama mesti ketahuan. Habis satu hadis pulang, sampai kapan? Sampai Imam Ahmad pun diizinkan untuk kembali mengajar. Dan Imam Ahmad ketika kembali mengajar menyebutkan bahwa anak ini, yaitu Baqi, merupakan penuntut ilmu yang sebenarnya. Ya, datang dari jauh untuk mencari hadis, dan ternyata bertepatan Imam Ahmad sudah nggak bisa ngajar hadis. Tapi namanya punya tekad, terus rawi-rawi rantas, malang-malang tutup. Nah, ini. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para umatnya, para sahabatnya, bahwa nanti kita bisa memegang Romawi, kita bakal menaklukkan Persia, itu langsung diaplikasikan. Dan itulah ciri salafus saleh. Ada hadis diaplikasikan, Imam Ahmad ketika mau bikin musnad itu, musnad Imam Ahmad, ketemu riwayat hadis Nabi pernah bekam. Dan setelah bekam, Rasul ngasih kepada tukang bekamnya 1 dinar. Apa yang dilakukan Imam Ahmad? Imam Ahmad jaluk tulung putranya Abdullah, tulung tekakno tukang bekam. Diundang no tukang bekam. Habis itu Imam Ahmad berbekam. Habis berbekam, Imam Ahmad ngasih 1 dinar kepada tukang bekam. No. Dengan niat apa? Mengikuti hadis Rasul tadi. Sesimpel itu sebetulnya. Tapi niat yang besar, ittiba dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahannya bukan masalah ngundang tukang bekam, bukan masalah berbekamnya, tapi memberi upah ke bekam 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau per gram hari ini emas itu 900.000, berarti 4/4 gram ketemu di 3,6, 3,7. Ya, jenengan pun tumon napa dereng, bekam bar ngono langsung nyangoni, "Ki Mas, 4 yuta ndek kowe." Wis, matur nuwun. Kan belum ada ceritanya kan? Imam Ahmad langsung mengaplikasikan itu. Ya. Cuma ya hadis itu jangan diperlebar. Oh berarti bekam boleh ngambil upah, buka klinik bekam. Wah iki yo repot ini. Ya, buka klinik ruqyah. Wah ini juga repot. Ya, melebar ke sana. Beda dengan ulama, baca langsung praktek, baca langsung praktek. Dan benar di masa Al-Walid bin Abdul Malik, ya, Al-Walid bin Abdul Malik, ya, termasuk masih awal-awal Bani Umayyah, ketika Islam dari Mesir sudah takluk, kemudian ujungnya Maroko sudah takluk, kemudian sekitarnya ada Tunisia, ya, Tunisia ada daerah namanya Kirwan, di situ punya gubernur yang masya Allah soleh, namanya Musa bin Nusair. Dari Kirwan kemudian jalan lagi sampai ada wilayah yang sudah di perbatasan Maroko dengan selat, yang mana nanti ada bukit-bukit, itu sudah wilayah Eropa. Ya, maka kemudian Musa bin Nusair di perbatasan meminta seseorang untuk ngurusi perbatasan, namanya Tariq bin Ziyad. Musa bin Nusair itu jadi gubernur usianya sudah 79. Ya, tapi tekadnya untuk kembali melanjutkan, ya, pembukaan wilayah kaum muslimin itu sampai wafat pun masih dipegang. Ya. Kita kaum muslimin hari ini 79 masih punya tekad gitu, ya kan? Paling tekadnya ya husnul khotimah, ya itu semuanya juga gitu, Pak. Tapi perjuangannya masih ada. Dan Tariq bin Ziyad itu juga bukan yang dari awal masuk Islam. Tariq bin Ziyad dari orang Afrika Utara
Itu masuk Islam usianya 39. Bukan usia muda ketika baru merengkuh hidayah. Memang basicnya komandan militer. Ya. Afrika ketika sudah dimasuki Islam, bahasa Arab di sana beliau disebut Qabtan. Qabtan itu komandan, qaid. Tapi ketika masuk Afrika, lisan orang Afrika bukan qaid tapi Qabtan. Nanti Tariq bin Ziyad masuk wilayah Eropa dan dikenal kaptennya kaum muslimin di sana, orang Eropa ganti lagi nyebutnya kapten. Ini bahasa Arab asalnya. Ya, kapten. Ya. Ketika Musa bin Nusair memerintahkan Tariq bin Ziyad berada di perbatasan, yang mana saat itu ya daerah Eropa yang nanti menjadi tujuan Tariq bin Ziyad itu sedang dipimpin oleh pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya, Julian namanya. Ya, itu pemimpin tertingginya. Tapi kabupaten-kabupaten atau wilayah kecil-kecilnya itu pada benci dengannya. Apalagi salah satu anak dari bupati di bawah kekuasaannya itu ketika sekolah di Toledo itu ibu kota Spanyol dulu, itu diperkosa sama pemimpinnya. Tambah benci lagi. Maka ketika dia tahu kaum muslimin sudah ada di Maroko itu, ya, itu mengundang Tariq bin Ziyad untuk masuk ke wilayahnya. Berarti Islam itu masuk ke Eropa itu pertama atas undangan orang kafir. Ya, karena ada yang bilang bahasanya Islam masuk Andalusia, masuk Spanyol itu seperti hanya Israel masuk Palestina. Enggak. Ya, enggak seperti itu. Israel Palestina jelas itu menjajah. Ya. Zionis masuk Palestina jelas itu menjajah. Tapi kalau Islam itu atas undangan dulu. Ketika Tariq bin Ziyad diundang, kemudian intinya minta bantuan untuk mengalahkan raja atau gubernur Julian dari Katolik Utara, maka kemudian dikasih fasilitas kapal-kapal. Ya, sama bupati-bupati sekitar itu tadi. Maka Tariq bin Ziyad mengumpulkan kurang lebih 9.000 pasukannya yang ada di Maroko itu untuk berlayar menyeberangi selat dan nanti menginjakkan kaki pertama kali di daratan itu, ya, menyeberangi selat dan daratan itu yang kemudian daerah yang baru pertama kali diinjak oleh Tariq bin Ziyad dikenal dengan nama dirinya, yaitu Jabal Tariq. Ya. Jabal Tariq artinya apa? Gunungnya Tariq. Kenapa? Karena yang pertama kali nginjak di situ Tariq bin Ziyad. Cuma orang Eropa menyebut bukan Jabal Tariq tapi selat atau gunung Gibraltar. Ya. Yang namanya orang kafir itu dari awal itu mesti nggak seneng dengan Islam wal muslimin sampai bahasanya, Pak. Ya, nyebut Jabal Tariq nggak mau, makanya Gibraltar. Itu sampai sekarang bisa jenengan buka itu di peta di Google Map masih ada. Maka Tariq bin Ziyad pun dengan 9.000 pasukannya memberikan komando besar, ya, ceramah jihad yang menggebu-gebu, membakar semangat sampai dibakar kapal-kapalnya itu, Pak. Bilang ke pasukannya, di belakang kalian laut, selat, ya kan, kalian gak bisa balik pulang, kapalnya tak bakar. Di depan kalian musuh. Kira-kira ngapain kita? Mau nggak mau kan ya maju, ya maju. Mundur sudah nggak bisa pulang, kapalnya udah dibakar oleh Tariq. Biar rombongan pasukannya punya keberanian yang melebihi sebelumnya. Baru kemudian akhirnya Tariq pun ya diketahui oleh Julian kemudian mengirimkan 100.000 pasukannya. Bayangkan 9.000 melawan 100.000. Sehingga nanti Gubernur Musa bin Nusair mengirimkan pasukan tambahan, yaitu pasukan 5
ribu. Jadi berapa totalnya? Kurang lebih 14 ya. 14-15 ribu melawan 100 ribu. Dan karena berangkat dari hidayah tadi untuk menyebarkan Islam, akhirnya Allah menangkan. Sehingga Tariq bin Ziyad merupakan penakluk pertama tanah yang dia kasih nama Al-Andalus. Sekarang kalau sebutan Andalusia itu cuma bagian kecil Spanyol. Padahal dulu Andalus itu dari Spanyol, kemudian munggah Portugal, ya, kemudian nyerong sampai ke wilayah Sisilia, Italia. Kemudian masuk lagi, di situ ada wilayah Prancis namanya Lyon. Ya, daerah Prancis, Lyon itu. Sampai kemudian Tariq bin Ziyad diminta berhenti sama Musa bin Nusair. Kalau nggak diminta mandek, itu sudah bisa sampai Roma. Dan kaum muslimin itu kalau tertingginya, khalifahnya sudah bilang mandek bener. Taatnya Masya Allah. Ya. Padahal Tariq bin Ziyad itu dengan mudah menaklukkan kota-kota itu. Kenapa? Karena mau nggak masuk Islam. Oh, yang mau masuk Islam ya sudah. Tapi ada yang nggak mau masuk Islam, kami siap membayar jizyah. Wajar no, ya sudah ditaklukkan, tapi harus bayar pajak, bayar upeti ke kaum muslimin. Dan yang diambil itu hanya orang-orang yang usia produktif, produktifnya produktif militer. Ya. Wanita, kakek-kakek, anak-anak tidak diambil jizyah. Pemuka agama, pendeta-pendeta nggak diambil jizyah. Hanya laki-laki yang usia produktif itu yang diambil jizyahnya, dan itu 1 dinar per tahun. 1 dinar tadi loh Mas ya, nggak sampai 4 juta Pak per tahun ya. Tapi dikenalkan Islam itu haus darah, haus harta, mana Pak? Nggak semacam itu prakteknya. Nah ini Tariq bin Ziyad mengawali pembukaan tanah Andalusia sampai nantinya masuk ke wilayah yang lebih kecil lagi, ya, di daerah pinggiran. Kemudian di situ ada selokan, karena memang khusus untuk irigasi pengairan lebih diutamakan untuk musim-musim dingin, karena nanti airnya bisa menjadi salju. Ya, selokan, karena ada selokan itu. Kemudian Tariq bin Ziyad dan pemimpin Islam berikutnya menyebutnya dengan As-Suqiyah. Maka sampai hari ini bahasa Spanyolnya kalenan itu Mas, Sakia. Ya, sampai hari ini Sakia. Itu diambil dari As-Suqiyah, irigasi. Ya. Dan wilayah itu ya dikasih nama karena ini tempat aliran air, namanya Majro. Majro itu kan tempat berjalannya air. Bahasa Arab ketemu Afrika itu id. Air yang nantinya beku itu namanya id. Air yang menjadi es itu id. Jadi digabung Majripo gitu kan, jamaknya Majaripo. Akhirnya kita mengenal hari ini dengan Madrid. Jadi Madrid itu dari bahasa Arab. Jenengan mungkin kenal kalau bal-balan, kuimbian kalenan aslinya. Ya, dari Majro id, tempat air. Ya, jadi Majrit. Jadi dusta kalau orang kafir dunia barat mereka bisa melupakan bahasa Arab di tanah Eropa. Nggak mungkin Mas. Setiap kota yang ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad dan nanti dibantu oleh Musa bin Nusair juga, itu semuanya kemudian dikasih nama al gitu. Nah, kalau sekarang di tanah Spanyol, Portugal, ada kota yang awalnya Al atau L, itu mesti Islam dulunya. Ya, ada El Girbi, ya, berarti Al Ghorbi, bagian barat. Ya, ada sungai yang paling masyhur di Spanyol, Khualat Kebir. Ya, Kebir itu dari kabir, besar, bahasa Arab. Al-Wadi Al-Kabir, itu dulunya. Dan Masya Allah 800 tahun Pak, 8 abad Islam bercokol di situ.
Mosok kemudian nggak ninggalkan apapun, mesti ninggalkan otomatis. Bahasa nggak bisa kita nafikan. Ya, orang Spanyol kaum muslimin ke tanah Andalusia perang tadi ya, dan perangnya itu Tariq bin Ziyad dengan 9.000 pasukan ditambah 5.000 tadi, perangnya itu Pak bukan pakai baju perang gitu enggak, tapi diubet-ubet dengan kain, surban dan semisalnya sampai wajah mereka hanya kelihatan mripate tok. Kemudian diguyur minyak wangi. Ya, diguyur minyak wangi. Karena Tariq tahu musuhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal kebersihan, tidak mengenal bersuci. Ya, jadi tentara-tentara Katolik Utara itu, Julian itu bukan masalah mereka megang pedang, megang ini enggak, ambune badek kayak lho Pak. Kaum muslimin ya piarek nyabet kambonan sik. Karena diblebet itu mereka tubuhnya kemudian disawuri pakai minyak parfum. Karena minyak bagian dari agama kita, bagian dari sunnah Rasul kita. Bayangkan nggak ada perang wangi-wangi itu nggak ada kecuali Tariq bin Ziyad ini. Ya, karena musuhnya bau sekali. Ya, yang mengenalkan kebersihan di tanah Andalusia Islam. Ya. Sampai nantinya nyisir terus tadi sampai wilayah Prancis, sebelum Prancis di Sisilia, nyisir lagi ada daerah Bulgaria. Sakniki malah enten parfum mereknya apa Mas? Bulgari, lebih kondi terus Pak. Dari Islam. Yang ini yuk, kita tinggalkan juga loh Mas, ilmu parfum. Itu milik Islam. Lambang destilasi niku alat penyuling minyak niku yang ada di bagian kecil di Paris. Itu persis dengan ada yang di Taif sekarang Mas. Alatnya persis. Alat destilasi, penyulingan minyak. Yang dari kembang kemudian disuling itu kan pakai alat. Alatnya yang menjadi lambang kotanya itu ya, ibu kota parfum itu yang ada di sebagian kecil kota Paris itu sama yang di Taif, di museum parfum di Taif itu persis. Itu menunjukkan kalau aslinya milik kaum muslimin. Orang Eropa nggak bisa bikin parfum hari itu. Sekarang ratunya Isabella ya dengan suaminya itu, ketika mereka mengatakan kami ini mandi seumur hidup 3 kali. Seumur hidup 3 kali. Ketika lahir didusi mbek bidane, kemudian ketika nikah dan ketika dibaptis, sudah gitu dok. Itu ratunya. Apalagi rakyatnya. Ratunya saja gitu. Maka Islam wal muslimin mulai membuka wilayah, dikasih toilet, dikenalkan ilmu, dikenalkan agama. Kemudian nanti masuk lagi ya, sampai jenengan mungkin tahu Arsenal. Sumber apa Arsenal? Ya kan? Lambangnya apa nih? Lambang Arsenal apa? Lambangnya meriam, gitu. Itu Arsenal tuh bahasa Arab, Mas. Namanya Darus Sinaah. Dar as-Sinaah. Rumah atau bangunan untuk membikin apa? Membikin mesiu. Ya, membikin mesiu. Cuma emang aksen orang Eropa nggak bisa Darus Sinaah, jadinya Arsenal. Ya, wis ning lek tak buka sampai subuh benjing lho, Pak. Ya, wis. Islam jaya ya di Andalusia itu kemudian mulai orang-orang seneng nyantai ya, kemudian mulai nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi ngeten iki, Pak. Ya, itu sampai mereka akhirnya tahu namanya coffee, dan kopi diminumnya di tempat yang sebutannya kafe. Kan kopi ya ngombene neng kafe. Lah itu kan dari Arab, dari muslimin, qahwah. Ya, qahwah, kemudian masuk Afrika dan Damaskus. Orang Syam itu ada istilah imalah. Imalah itu yang A menjadi E.
Ya, yang A menjadi E. Makanya al menjadi LLL gitu. Sampai masuk di Eropa agak berubah lagi. Makanya awalnya kohwah menjadi kehweh, kemudian menjadi kopi. Di kafe itu mesti ada tempat duduk empuk. Mereka orang Muslim menyebutnya sof. Ya, kemudian orang Andalus menambahi A, sofa. Sampai hari ini kursi napa, Pak? Nah, itu masih bahasa Arab. Ya, masih bahasa Arab. Aduannya kopi, orang Andalus itu kalau minum kopi pakainya apa? Cemilannya apa, Pak? Ginten. Cemilannya diantaranya yaitu banana. Ya. Banana apa nih banana? Pisang. Dan kaum muslimin itu punya bahasa Arab pisang napa? Bahasa Arab pisang enten napa? Napa masing sinau bahasa Arab pisang? Maus. Awalnya itu bahasa Arabnya pisang bananal maus. Bahasa Arabnya pisang itu bananal maus. Cuma orang Arab ngambil ringkesnya, diambil ujung akhirnya, hanya mauzunnya aja. Orang Eropa ngambil ngarepe banananya aja. Ya kan? Aslinya bananal maus. Milik Islam lagi. Kalau ada orang yang nggak doyan kopi tapi pengen juga ikut ngobrol-ngobrol, bisa pesen yang lainnya. Apa itu? Ya, naronja. Minuman ada dari buah diperes. Buahnya namanya naronja. Ini bahasa Arab. Naronja. Ya, masuk Damaskus, masuk Afrika, ya, kemudian masuk Eropa. Orang Prancis nggak bisa ngomong naronja. Bisanya jadi orangos. Ya, akhirnya orang Eropa menyebutnya orange. Napa niku? Jeruk. Cuma hari ini aja kita belajar bahasa Arab, jeruk bahasa Arabnya burtukol. Awalnya itu naronja. Ya, awalnya itu naronja. Pun, napa meleh? Wah, masya Allah, buahnya Pak. Sampai yang tidak disyariatkan aja, artinya permainan-permainan yang Islam tidak membolehkan, tapi yang namanya kehidupan sosial ora kabeh wong apik, Pak. Mesti enek wong sing dugal juga. Jenengan tahu permainan catur? Permainan catur kan? Ya, kuwi lek mateni rajane nyebutnya apa, Pak? Napa? Skakmat. Nggih napa mboten? Itu juga bahasa Arab loh, Pak. Ya. Raja itu bahasa Arab dulu ya. Itu raja itu syah. Syah itu raja. Makanya nek jenenge Ardiansyah, lha iki turunan raja iki, Pak. Darah biru. Syah itu Islam membawa sampai ke Persia. Persia menyebut raja itu syah. Mati itu mata yamutu, mat itu mati. Makanya orang Arab, tapi jangan dicontoh nggih, wong Arab sing orang ngaji malah main sekak kuwi mau. Ya, ketika main catur, ya, kemudian dalane raja dimatikan, nyebutnya syahmat. Ya, syahmat. Rajane mati. Ya, tapi tadi ketika masuk aksen Damaskus, aksen Sam, A menjadi E, menjadi Syekh Mit. Ya, jadi Syekh Mit. Ketemu di Eropa jadinya Sekak Mit. Islam, lagi-lagi Islam. Kurang nopo meneh. Ya. Masya Allah. Jadi ketika kita mengetahui bahwa Tariq bin Ziyad mengawali pembukaan Islam wal Muslimin di tanah Andalusia, ya, bahkan nanti habis dari Madrid nyebrang lagi, lanjutkan lagi ke Barcelona. Barcelona itu 100 tahun ada dalam kaum muslimin. Orangnya taat-taat. Bangunannya, lah ini. Ya, bicara bangunan, kaum muslimin meninggalkan bangunan-bangunan yang arsitektur Islam.
jenengan pernah lihat lengkung Nabi Masjid Nabawi niku? Sing plengkung terus enek corake ireng coklat niku. Ya. Itu kan arsitek kaum muslimin yang dibawa sampai tanah Andalusia. Ya. Yang nanti bikin Masjid Cordoba yang sekarang menjadi katedral itu. Ya, Masjid Cordoba itu, Masjid Cordoba itu lengkung-lengkungnya sampai kubahnya yang membuat kaum muslimin bagaimana sampai hari ini 1200 sudah usianya itu ketika Eropa ada gempa Lisbon. Jadi kalau pernah dengar gempa Lisbon itu menghancurkan hampir sepertiga Eropa. Tapi Masjid Cordoba atau Masjid Cordoba itu sampai hari ini pun tidak pernah roboh. Ya, kita semuanya ya mesti semuanya atas kehendak Allah. Tapi kan sisi ilmiahnya ada, Mas. Bagaimana arsitekturnya itu bisa sekokoh itu, sekuat itu. Dan bangunan-bangunan di Andalusia sampai hari ini. Ya, sampai hari ini menara-menara katedral, menara-menara gereja itu sama kayak menara masjid-masjid kaum muslimin yang ada di Timur Tengah. Kan nggak masuk akal, masuk gereja menaranya kayak masjid. Karena memang awalnya itu masjid. Awalnya itu dulunya kaum muslimin sholat Jumatan ngaji di sana. Sampai yang namanya Al-Jami'ah Al-Andalusia itu ada namanya kampus di Andalusia itu yang orang-orang kalau pengen belajar itu harus ke sana. Kan ada iklan itu mau kuliah, ya kan? Nama Pak Dik, iklannya beten, mau kuliah BSI aja kan ngoten. Lah ini kalau dulu tagline-nya sama, Pak. Mau kuliah Andalus aja gitu. Mau berobat Andalus aja. Semua yang terkait dengan pendidikan, pengobatan, peradaban ke Andalusia. Ya, karena wilayah timur sudah dikuasai dengan kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Di bagian barat dikuasai oleh Islam dengan Andalusianya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Catatan bagian dari akhirnya adalah ketika kita ambil hikmah Al-Furqan 74, jenengan semuanya mesti hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jenengan bika terjemahan kemenaknya itu ya, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan ya, istri, suami, anak-anak yang menyejukkan mata. Ya, menyejukkan mata dulu baru nanti ke hati, Pak. Kemudian ujungnya apa? Dan jadikan dari kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Terjemahannya ngoten. Dan nggak salah. Yang terjemahannya seperti itu, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau ayatnya bunyinya apa? Lil muttaqina imama. Imam dulu atau mutakin dulu? Mutakin dulu apa imam dulu? Mutakin dulu. Makanya para ulama menafsirkan dan mereka membuat kaedah pemimpin adalah cerminan rakyat. Jadi kalau ada rakyat menghujat pemimpinnya, menghina pemimpinnya, memperburuk pemimpinnya, itu sama dengan dia memperburuk. Karena emang cerminannya. Karena dalam Al-Furqan 74 tadi, Allah pasti melahirkan pemimpin yang baik ketika dari komunitas mutakin dulu kan, lil muttaqina imama. Mutakin dulu, kita bertakwa, lingkungan kita bertakwa, masyarakat kita bertakwa, insya Allah Pak entuk lurah yang bertakwa. Kecamatan yang orangnya soleh-soleh, Pak camatnya ya soleh. Ya, negara yang masyarakatnya mutakin, pemimpin negaranya juga bertakwa. Itu sudah. Sesimpel itu Islam itu menggaris bawahi. Maka ketika Andalusia dipimpin dengan Tariq bin Ziyad, nanti ya di era keduanya ada Abdurrahman Nasir, Abdurrahman Ad-Dakhil, pemimpin-pemimpin yang soleh ya, berangkat dari komunitas yang soleh. Maka setiap ayat, setiap dalil itu diaplikasikan. Tadi ayatnya kan, gimana kita mendapatkan anugerah Allah, rasa sejuk, rasa tenang dari pasangan dan anak-anak.
Nah itu kalau kita membahasakan agama, ya mungkin belajar bareng, ibadah bareng kan ngoten Pak. Tapi aplikasi dunianya ada apa enggak? Dipraktekkan di Andalusia, dipraktekkan oleh ulama-ulama saat itu. Salah satunya ketika butuh rileks, butuh nyaman, butuh kerasan, itu di mana Pak? Yang namanya keluarga, di rumah. Ya kan? Makanya ini disebutkan di kitab Al-Imarah Al-Islamiyah. Disebutkan bahwa tidak ada rumah-rumah Andalusia sekecil apapun, di garis bawah ya, sekecil apapun kecuali di dalamnya pasti ada taman, pasti ada tumbuhan, pasti ada suara air. Jenengan ngerasa nyaman ketika ada suara air kayak air mancur, air terjun, ngaten Pak. Kemudian deleng sing ijo-ijo, nyaman. Dan itu diaplikasikan di 50.000 rumah di Cordova. Rumah sekecil apapun, ini berarti lah omah lek luwih sugih, berarti kan bisa lebih. Ini sekecil apapun rumah, di dalamnya ada taman. Berarti kan taman ini yo cilik, kan ngoten. Kemudian ada tempat-tempat duduk bagi penghuninya yang dirasa itu nyaman. Semuanya ada di dalam rumah. Ya, semuanya ada di dalam rumah. Dan untuk aplikasi hadis Nabi, al-istidzanu tsalatsa. Kalau mau bertamu harus izin dulu, ya sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena tuan rumah bisa jadi terbuka auratnya. Karena rumah adalah aurat bagi penghuninya. Ya, bisa jadi orang tuh ya pengen layah-layah ya kadang buka kelambi loh Pak. Gimana mboten? Tapi jenengan umpamanya, ya jenenge wong iki pengen nyaman ya kadang ngombe mbek jigang-jigang bareng loh Pak. Ya kan? Lek ning njaba omah patut napa mboten Pak? Kan kirang patut. Tapi lek ning jero omah gue terserah wong griya-griya jenengan. Nggih napa mboten? Wah kuwi paling nyantai ya bar bali kerja ning ngapunten nggih ya. Ya wis jenenge ngeteh ya mbek jigang ngene. Niki gambarannya, ya kan? Kalau di luar rumah ini enggak sopan. Tapi kalau di dalam rumah ya bebas. Bukan termasuk perilaku mungkar masalahnya, monggo. Mungkin ketika istri atau si perempuan muslimat mukminat ya pengen nyirami tanaman, pengen lihat ya tanpa jilbaban silakan di dalam rumah. Tapi ketika Islam takhluk, Islam dikalahkan, ya setelah tadi bisa mengalahkan Raja Julian, mengalahkan Raja Rodrigo, tapi nanti Ratu Isabella genti menaklukkan Islam, yang terjadi dibalik. Ya, kafir tahu ini model Islam, maka gimana caranya harus dihilangkan. Akhirnya kemudian gimana taman yang harusnya menjadi penyejuk orang yang di dalamnya itu kemudian dikeluarkan. Sehingga jenengan kalau melihat sekarang rumah yang bagus, perumahan yang indah, salah satunya karena ada taman. Tamane ning jero omah napa ning njaba omah? Ning ngarep omah. Lah sing nikmati ki wong lewat napa sing duwe omah? Jenengan pikir ngoten mawon. Ya kan? Jenengan pikir sing nikmati wong sing lewat napa sing ning jero omah? Sing lewat sing duwe omah padang kok metu motor, mlebu motor niku tok. Oh, roh tanduranku kaya ngene. Habis itu masuk rumah enggak bisa menikmati lagi. Nggih napa mboten? Perempuannya, ibu-ibu, mbak-mbak ya, ketika mereka pengen menikmati tamannya, tandurane, ya, akhirnya keluar nyirami. Ya, dan itu sudah masuk keluar rumah. Berarti aurat harus dijaga. Ya, tapi karena dengan alasan halah sik ngarep omah ora popo. Nah, jadi rusak kan? Ya, karena dulu perempuan itu nyirami taman pakai baju seadanya karena di dalam rumah. Sekarang nyiraminya tetap nyirami tapi di luar rumah, tapi yo padha ra klambenane, itu masalahnya. Dirusak oleh orang yang benci dengan Islam. Maka kalau kita pengen mengembalikan, sebetulnya simpel itu tadi. Ya, dikembalikan lagi. Ya. Bahkan para jenengan yang punya kangenan
manuk. Di Andalusia dulu itu termasuk yang digemari oleh bapak-bapaknya itu namanya burung zarzur. Zarzur itu mirip jalak, Pak. Ya mirip jalak, tapi iso ngomong kayak biu. Ya, nggak tahu makanya di kita ini burung apa namanya, orang Arab menyebutnya zarzur. Dan itu dilatih bisa bersair, bisa hafal Al-Fatihah, bisa macam-macam, Pak. Ya, jadi itu kangenan orang Andalusia, muslimin di sana itu segitu ya. Tapi semuanya di dalam rumah. Ya, kenapa? Karena pemimpin saat itu menyebut bahwa kita tidak boleh terlihat sombong, menyombongkan diri, melihatkan kemewahan kita di depan umum. Jadi kalau punya zarzur itu burung yang cukup mahal, ya, itu kemudian ya taruhnya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Punya apapun itu nggak ada di luar rumah, Pak. Semuanya di dalam rumah, dinikmati oleh orang rumah. Ya. Kemudian nggak tahu, Pak, niki kur ilmu gotak gatik matuk. Jare wong biyen, ya, ojo nandur kluwih neng ngarep omah. Gitu. Ya, jenenge nandur kluwih kudu neng mburi omah. Ya. Ini kan orang dulu bilangnya gitu. Padahal kan aslinya idiom dari maksudnya ini bukan kemudian mitos atau khurafat, kan enggak. Maksudnya kluwih itu kan kaluwihan. Ya, niki kula angsal saking mbah kula riyen. Kluwih kuwi le keluwihan. Artine kowe iki aja ya mamerne keluwihanmu neng jaba. Ya, aja kemaki rasa sombong. Kan ngoten. Jenenge kelebihan lek iso didem neng mburi wae. Tapi idiomnya wong Jawa keluwihan dadi kluwih. Makanya aja nandur kluwih neng ngarep omah. Nandur kluwih ya neng samping omah, neng mburi omah. Cuma ya orang kalau nggak paham idiom ini dikira malati. Oh, kluwih neng ngarep omah, oh sesuk omahmu gendengmu. Dan lain sebagainya. Jadi khurafat jatuhnya. Ya tidak sebetulnya. Nah ini kebesaran Islam, kebesaran muslimin berangkat dari satu ayat, satu hadis. Ya, itu kemudian jadi ilmu loh. Ya, jadi ilmu bangunan, ilmu arsitektur. Ya, belum tadi minyak, parfum, masya Allah. Belum orang Spanyol sampai hari menyebut aceite. Ya, untuk minyak itu aceite karena awalnya minyak adalah zait. Ya kan, zait, minyak dari bahasa Arab zait. Dan mereka pun menyebut zaitun karena mereka besar dengan zaitun, mereka pun akhirnya menyebutnya juga sama zaitun. Coba, emang orang Spanyol ngerti zaitun dari mana? Ya dari muslimin Syam. Ya, ketika mereka masuk Andalusia nggak punya apa-apa, bawa itu Syam Palestina, zaitun Palestina ditandur di Andalus, di Spanyol. Sehingga mulai hari itu Spanyol punya devisanya diantaranya adalah minyak zaitun, olive oil. Maka ibu-ibu belanja olive oil niku lek sing bagus teng botolnya mesti ada made in Spain. Ya kan? Made in dari mana? Spanyol. Lah iso Spanyol. Ya, kalau enggak made in Italy. Ya, karena Islam sudah sampai Sisilia. Sisilia itu Italia. Tapi kita tutup kajian ini baru sampai itu. Roma belum masuk. Padahal Tariq bin Ziyad punya keinginan kalau sampai Roma masuk, berarti nanti sebentar lagi Roma kemudian ngisor titik Turki, baru kemudian Turki seberangnya adalah Syam, Damaskus. Artinya Tariq bin Ziyad mampu menggabungkan wilayah timur dan barat di bawah kekuasaan Islam wal Muslim. Tapi dengan surat Al-Walid bin Abdul Malik, hei Musa bin Nusair, hei Tariq bin Ziyad, balik, aku pengen ketemu kalian di Damaskus. Bukan di Maroko, bukan di Tunisia, di Damaskus. Ya, yang namanya anak buah, Mas, khalifah tertinggi manggil, sudah mandek, jihadnya mandek dulu, tek. Balik Musa bin Nusair sama Tariq bin Ziyad. Padahal Roma sudah di bawah, sudah di depan mata itu. Ya, Vatikan itu karek selangkah lagi, Pak. Ya. Tapi kemudian bukan minta ke Maroko atau ke Tunisia, baliknya harus ke Damaskus, ketemu khalifah tertinggi. Dalam perjalanan ke wilayah Syam,
3 hari sebelum bertemu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik wafat. Kemudian nanti digantikan adiknya Sulaiman. Kemudian Sulaiman digantikan sepupunya Umar bin Abdul Aziz. Ya, lihat, ini komandan tertinggi, gak enek ceritane ngerti yang ngono bablas, kurung ketemu wis ketekan mati. Khalifah tertingginya belum ketemu mereka berdua, wafat duluan. Ya, wafat duluan. Tapi namanya kaum muslimin as-sam'u wa ta'ah kepada pemimpin, ya sudah, enggak apa-apa. Gelo-gelo. Ya, tapi enggak ada kebencian itu. Maka kemudian nanti Musa bin Nusair usianya sudah di kepala 8, berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau izinkan aku punya umur panjang, sampaikan aku ke Andalusia lagi. Tapi kalau engkau takdirkan umurku sebentar lagi, maka wafatkan aku di kota Nabi. Ya, dan perjalanan haji ke Madinah, Musa bin Nusair pun wafat. Berarti Allah menghendaki orang lanjut nih ke Roma. Begitu juga Tharik bin Ziyad di usia 52 tahun, beliau pun diwafatkan belum sampai balik ke Andalusia. Artinya orang-orang yang bukan Arab, Tharik bin Ziyad, Musa bin Nusair, orang-orang Afrika, mereka bisa mengemban amanah Islam dan tanggung jawab besar sehingga bisa mengharumkan bangsa. Ya nggak tahu kita, engkau tiba-tiba nih Abdullah Al-Jampen menaklukkan Roma, kan kita nggak tahu, Pak. Ya kan? Ya, memang siapa? Abdurrahman Al-Boyolali, ya, nantinya nyalami paus, kemudian mensyahadatkan paus, ya mbok menawa. Yang penting kita punya cita-cita itu, punya tekad itu. Ya, karena paus pun itu belajar di Andalusia. Paus itu belajarnya di Andalusia. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Pulang dari Andalusia, balik lagi jadi Paus Paulus. Tapi tidak bisa menutupi pakaian kebesarannya gamis. Pakaian kebesarannya gamis. Dulu sinaunya gamisan masalahnya. Ya, pakai gamisan. Nggak bisa ditutupi itu. Dia besar dengan Islam, dia menuntut ilmu di kawasan Islam, tapi Islam tidak pernah memaksakan orang untuk beragama Islam. Ini yang bisa kita ambil. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.